Halo warga kreatif. Kembali lagi bersama WRI, di mana channel ini selalu membahas seputar power tool dan woodworking. Baik, sekarang kita akan mau review dan tes Cordless Circular Saw dari Milwaukee Fuel M18 dengan seri 2730/20. Baik guys, untuk tipe ini sudah berbasis motor dan memakai mata blade ukuran 6,5 inch atau 165 mm. Baik, untuk spek tekniknya dia bervoltase 18 volt, berat 6,8 lbs. Nanti kita akan cek. Power source-nya cordless ya, pakai baterai. Dan untuk garansinya 5 tahun ya, cuman ya nggak berlaku di Indonesia. Arbor size-nya 5/8 inch. Sudah ada LED work light-nya. Untuk kecepatan di 5000 rpm. Baik, nanti kita akan cek. Blade guard sama shoes atau base plate-nya terbuat dari magnesium ya. Maksimum kemiringannya di 50 derajat dan dia dijual dengan tools only. Dan untuk baterai sistemnya di M18 ya, jadi dia power share dan bisa share ke tools yang berseri M18. Oke. Baik, kita cek tuas kemiringannya. Oke, cukup stabil ya, tidak ada goyang. Oke, nggak masalah. Terus di sini ada belt clip ya untuk menggantung tools ini. Dan di sini terdapat safety lock dan trigger ya. Jadi safety-nya cukup praktis, mudah dijangkau dan cukup ergonomis. Di sini ada tuas untuk mengatur kedalaman potongan dan dia posisinya di luar ya. Jadi nggak kejepit gitu. Jadi lebih enak untuk dijangkau. Lalu di sini terdapat kunci L ya untuk penggantian mata blade-nya. Hand grip dan tanduknya di cover dengan karet ya guys. Di sini terdapat ukuran untuk parallel guide, tapi satuannya inci ya. Terdapat LED work light dan kita hanya menekan tombol safety lock-nya saja. Dan memiliki berat 3,8 kg dengan baterai 4 ampere hour. Baik, sekarang kita akan cek RPM-nya. Baik, di 4750 rpm ya guys. Oke. Baik, sekarang kita akan cek posisi mata blade-nya apakah sudah presisi atau perlu dikalibrasi ulang. Oke, di 89,63 mm. Dan di sudut satunya lagi di 89,97 mm. Jadi melenceng 0,003 dan ya itu masih toleransi ya guys, masih presisi. Untuk sikunya oke, tidak ada gap ya. Udah siku 90 derajat. Untuk yang bagian depannya juga ya oke, udah presisi ya, udah nggak ada gap. Oke guys, Circular Saw ini akan dijual dengan harga 3,6 juta tools only ya. Baik, seperti apa performanya? Mari kita buktikan bersama Mang Kinoy. Baik, untuk pengetesan yang pertama kita coba cross cut di balok kayu Borneo ya, ukuran 5x15 cm. Oke, gimana performanya? Oke, untuk tenaganya cukup powerful ya guys. Coba kita tes sekali lagi dengan cross cut. Oh iya, untuk kapasitas potongnya di 90 derajat itu di 5 cm ya guys. Oke, tidak putus ya. Ternyata baloknya agak miring. Dan nampaknya di bagian ujung kanannya dia lebih dari 5 cm. Akhirnya dia tidak terpotong sempurna ya guys. But ya, it's okay. Baik, kita coba tes sekali lagi di sudut kiri. Ini posisi mata blade-nya sebelah kiri ya. Jadi sangat ramah untuk para pemula atau yang baru belajar. Dan ternyata dia nggak punya collecting dust-nya ya. Jadi debunya kemana-mana. Tapi kalau workshop kalian udah berantakan ya udahlah ya, tinggal dibersihkan saja. Apa susahnya sih? Oke, untuk tenaga ternyata nggak ada loose power sama sekali, masih lancar. Oke, next sekarang kita coba rip cut. Ini kayunya berbeda ya.
pakai kayu kamper dan ini cukup keras. Untuk kualitas sepatu atau base plate-nya ini cukup kokoh dan stabil ya. Jadi pergerakannya juga mulus. Dan kita bisa lihat ya posisi hand grip dan tanduknya ini sangat ergonomis banget. Jadinya nyaman untuk dipakai. Oke, kita coba sekali lagi di angle satunya lagi ya guys. Dan ini hasil potongannya. Ini feels ketika motong bener-bener kerasa ringan banget ya. Dan kita bisa lihat sendiri ya, nggak ada loose power sama sekali. Dan kalau kalian main di kayu keras, saya saranin sih kalian cari spek yang di atas 4500 ya untuk RPM-nya. Kalau bisa sih di 5000. Ini 5000 RPM sih, cuman tadi saya pas cek itu di 4700 ya. Tapi kalau kalian sering mainnya di kayu lunak seperti kayu lapis atau jati Belanda, ya di 2000 sampai 3000 RPM juga udah cukup ya. Dan sekarang kita coba tes potong miring 45 derajat di kayu jati Belanda ya guys. Cuman Circular Saw itu konsumsi baterainya cukup boros ya, jadi saya saranin kalian harus banyak stok baterai dan ya minimal pakai 4 ampere hour. Dan ini saya pakai 4 ampere hour ya. Karena kalau pakai 2 ampere hour itu pasti kalian banyak istirahatnya, jadi banyak ngopinya ya daripada kerjanya. Jadi untuk Circular Saw saya saranin harus punya stok baterai ya guys. Oke. Feelsnya berasa ringan banget. Dan oke, ini potongannya cukup presisi ya. Dan untuk keawetan baterainya tadi saya cek ini berkurang 1 bar ya guys. Alright, nampaknya cukup ya untuk pengetesannya. Baik, kita recap aja ya, dan saya akan bahas plus minusnya juga. Baik, untuk plusnya dulu, kalau dari power ini udah gede banget ya. Ini udah support di kayu keras. Kita bisa lihat di pengetesan tadi. Untuk power bener-bener stabil, tidak ada loose power sama sekali. Lalu untuk build quality ini nggak usah dibahas lah ya. Udah sangat bagus dari kualitas base plate, blade guard, kualitas karet, tuas-tuasnya. Ini udah solid dan siap dipakai kerja berat ya guys. Lalu saya juga suka dari tombol safety-nya. Sangat praktis, tinggal ditekan sedikit dan posisinya juga sangat ergonomis. Jadi tangan kita tuh nggak ribet atau kagok ya ketika nekan tombol safety lock dan triggernya. Lalu si lampunya nyala ya ketika tombol safety-nya kita tekan. Jadi membantu untuk melihat garis potong sebelum mata circle ini berputar. Dan saya juga suka dengan posisi mata blade-nya sebelah kiri. Karena ya kita kebanyakan pakai tangan kanan ya. Ya jadinya easy to use apalagi untuk pemula. Dan dari dimensinya juga ini cukup compact dan ringan ya guys. Dan untuk minusnya, dia tidak mempunyai collecting dust atau saluran debunya ya guys. Jadi ya pas motong otomatis debunya kemana-mana. Tapi mungkin ini didesain untuk mobile atau di lokasi proyek di tengah hutan yang jauh dari sumber listrik. Atau mungkin di lokasi outdoor. Jadinya tidak perlu banget untuk collecting dust ya. Karena dari dimensi dia compact dan ada bell hooknya. Jadi bisa digantung di mana aja. Dan kalau nggak salah ini harga barunya tuh di 4 jutaan lebih ya untuk tools only. Dan apakah worth it? Ya menurut saya sih worth it aja ya dengan build quality dan performa yang kita dapatkan. Dan kalau kita bandingkan dengan Circular Saw Donceng yang udah pernah kita bahas dan review juga, untuk power masih gedean Milwaukee ini sedikit. Tapi keduanya udah support heavy duty ya guys. Keduanya udah powerful. Dan dari build quality-nya juga saya rasa masih solid Milwaukee lah ya. Tapi dari feels dan compact-nya itu mirip-mirip ya guys. Jadi kalau dari kalian ada yang mau lihat performa Circular Saw dari Donceng, kalian bisa cek videonya di sini ya guys. Baik guys, cukup jelas ya untuk review Circular Saw Milwaukee ini. Dan salam kreatif.